Oke, sebelum kita mulai, adik-adik yang duduk di belakang boleh maju ke depan yuk. Duduk di ini masih kosong di depan di sini. Nah, kalau yang satu udah balik, ayo yang nomor 2, abang di belakang duduk di depan yuk, kakak duduk di sini. Yang di barisan 3 dan 4 coba maju satu baris, ayo. Barisan kedua itu masih kosong kakak. Ayo kakak, barisan ketiga ini kosong ini masih. Gerbong keretanya masih kosong. Oke adik-adik, untuk sebelumnya Bapak Menteri umumkan dulu firman Tuhan kita dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 15 ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12, nanti boleh dipersiapkan. Oke, kita akan mulai. Kakak sapa dulu ya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom nomor 1. Shalom. Biasanya yang satunya yang pada semangat. Shalom nomor 2. Shalom. Nomor 3 nih. Shalom nomor 3. Oke, puji Tuhan. Apa kabarnya adik-adik? Sehat, kuat, yes, yes, yes. Udah siap mau puji Tuhan? Waduh, coba kak, udah siap mau puji Tuhan? Siap kak, gitu ya. Udah siap mau puji Tuhan? Siap kak. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu yang setiap hari Minggu kita nyanyikan, yaitu HKBP. Nanti dibuat gerakannya ya. Boleh minta belakang Kak Cynthia? HKBP Muria
napas, yang mau minum silakan minum. Oke, yang sudah minum letakkan lagi botol air minumnya. Kita akan saat teduh, tapi sebelum itu kita bernyanyi dari Kidung Pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Saat teduh selesai. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat anak-anak semua. Hari ini siapa yang bangunnya jam 6? Setengah 6? Jam 5? Nah, jadi kalau mau hari Minggu bangunnya lebih cepat ya, karena harus mempersiapkan diri untuk ke gereja. Ke gereja itu kita datang untuk siapa? Tuhan, ya. Jadi ke gereja kita memenuhi panggilan Tuhan, ya. Siap? Kalau kita bangun tidur harus langsung langsung mandi atau langsung berdoa? Berdoa. Orang Kristen berdoanya sehari berapa kali? Yang benar itu orang Kristen berdoa setiap hari banyak kali ya. Bangun tidur, sebelum tidur, mau makan sesudah makan, mau sekolah sesudah sekolah,
mau les juga berdoa, mau belajar berdoa, semua berdoa. Bermain pun harus berdoa dulu ya, biar jangan jatuh. Ya, sekarang kita memuji Tuhan, kita bernyanyi buku nyanyian nomor 44. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita doa bersama-sama. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku, dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku, kehausan jiwaku. Amin. Kita bernyanyi. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong,
menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Amang ulangi ya, ini arti dari hukum Taurat ketiga. Ini dengar baik-baik ya, tak usah diulangi ya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Nah ini ingat ya. Sebab itu jangan mengutuki, nggak boleh ngutuk-ngutuk orang ya. Mengumpat, memakai guna-guna. Nanti guna-guna tanya papa mama ya, apa guna-guna ya. Berbohong, nah nggak boleh berbohong pakai nama Tuhan ya. Menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan kalau kita lagi sedih dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, diulangi. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. adik-adik boleh bangkit berdiri. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat dari Mazmur 37 ayat 3. Yang hafal siapa? Maju. Ayo adik-adik dari yang 1 atau 2 atau 3 yang hafal ayat bulanan boleh maju ke depan. Kakak, abang boleh ke sini, geser ke sini sebentar. Ayo. Ayo yang lain. Puji Tuhan, di minggu kedua sangat banyak anak sekolah minggu yang hafal.
di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Ayat bulanan di bulan Juli tertulis Agustus tertulis Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan berlakulah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis dalam Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukannya yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat bulanan di bulan Agustus Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia.
Percayalah kepada Tuhan dan lakukan pula yang baik. Jangan di negeri dan berlakulah setia. Ayat Bilangan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah. Bilangan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat Bilangan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat Bilangan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat Bilangan di bulan Agustus tertulis di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Oke, ayo adik-adik kita kasih rainbow applause sama teman-teman kita. Puji Tuhan, kakak harap ini berlaku untuk adik-adik semuanya ya. Masih ada minggu ketiga dan keempat. Puji Tuhan, silakan duduk. Marilah kita berdoa supaya ayat pelayanan ini dapat kita ingat dan kita lakukan. Mari kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Ini ada gerakannya ya. Boleh Kak Judi dan Kak Setia maju ke depan. Adik-adik bangkit berdiri. Boleh minta tolong Kak Judi dan Kak Setia maju ke depan untuk melakukan gerakannya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari
Iya, kita panggil Kak Juni. Kak Juni. Oke, shalom. Shalom. Mantap sekali. Horas anak sekolah minggu. Oke, nah hari ini warta sekolah minggu tanggal 9 Agustus 2026. Oke, Kak Juni mau dengar apa topik ibadah sekolah minggu hari ini? 1, 2, 3. Hanya orang dua yang kencang suaranya. Sekali lagi sama-sama. Let's go saling mengasihi. Topik ibadah minggu 9 Agustus. 1, 2, 3. Oke, nah hari ini kita dilayani oleh Amang Guru Hatumanggor sebagai pengkhotbah, dilayani oleh Amang Sintua P. Siahaan sebagai liturgis, dan pemimpin pujian ada Kak Putri Tobi. Singer yang membantu bernyanyi ada Kak Lasmi Simanjuntak, dan yang bermain musik ada Abang Andre Tobing dan teman kita Michael Ivander Siregar. Ya, penanggung jawabnya ada Ina calon Sintua Borusi Tompul. Kenapa hilang tiba-tiba ya? Wartanya ada Kak Juni. Ayo kita sapa dulu. Horas sama Kakak Abah. 1, 2, 3. Horas sama Ina Kakak Abah. Oke. Nah, warta yang kedua ya. Siapa yang berulang tahun dari tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal berapa sekarang? 9 Agustus. Oke. Ada namanya di sini Alvaro. Alvaro ada? Nggak ada kayaknya tadi ya. Cikita Ruth Sarmoli Siahaan. Ada? Nggak ada. Aubrey Leonita Malau. Aubrey. Nggak ada. Teresia Simanjunta. Iya, nggak datang. Nggak gereja, dia udah 3 minggu dia nggak kelihatannya. Serenauli Pangaribuan. Sere. Nggak ada. Ya nggak ada teman kakak sih nanti. Leonel Agustino Abednego. Nggak ada juga. Ada yang ulang tahun di sini, tapi nggak ada namanya di depan. Ulang tahun dari tanggal 3 sampai 9. Ada? Enggak, kayak enggak. Ada? Enggak ada. Oke. Nah, kita berharap teman-teman kita ini yang ulang tahun. Oh, oke Bang. Tanggal berapa Bang? Oh iya, tanggal 6 Agustus. Baru kemarin, 2 hari lalu ya. Siapa namanya Bang? Lionel Simanjuntak. Oh, oke. Puji Tuhan ada gitu ya. Oke, kita ucapkan dulu yuk. Selamat ulang tahun Lionel. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Lionel. Tuhan Yesus memberkati. Nah Lionel, Kak Juni baca ayat firman Tuhan yang diberikan oleh gereja ya. Oke, dengar ya. Dikatakan begini, apapun juga yang Lionel perbuatlah dengan segenap hati Lionel, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, nanti minta Papa sama Mama juga baca di Kolose 3 ayat 23. Nah ini juga gereja ada kasih kenang-kenangan untuk Lionel. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Oke. Nah, dengar warta berikutnya. Siapa yang ikut Sabtu Ceria kemarin? Oke. Nah, Sabtu Ceria sekolah minggu akan selalu diadakan sekali 2 minggu.
Di sana kita belajar firman, bermain, dan ada latihan nyanyi, bina vokalia, ada latihan dance, ada kreativitas. Oke? Warta yang ketiga, siapa di sini yang di sekolah tidak ada guru agama Kristennya? Oke, kita akan mulai belajar agama untuk sekolah minggu yang belajar agama bersama Kak Roneva, bersama Minan Jenny dan Kak Juni. Kita akan mulai tanggal 16 Agustus. Tanggal berapa? 16. Oke, warta berikutnya. Siapa tadi yang cepat sekolah minggu terus lihat ada video diputar? Ada tadi ada suara motor. Nah, dalam rangka apa ya itu ya? Iya, ada pesta Gotilo. Jadi anak sekolah minggu melalui kegiatan di Sabtu Ceria akan melayani nanti di pesta Gotilo. Pesta Gotilo tanggal 11 Oktober ya. Oke, terakhir ini untuk papa sama mama sebenarnya ya. Hari ini Amanina, gereja kita melaksanakan puncak Pareheon Ama ya, yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna jam 9.30 ya. Amanina boleh berbagian melalui kelompok-kelompok baiknya nanti. Oke, untuk Gotilon, untuk Gotilon tadi ada disampaikan ada bazar Amanina ya, mulai tanggal 16 Agustus kayaknya bazarnya ya. Jadi mari kita mendukung setiap program gereja. Itu saja warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Kak Juni. Adik-adik, kita ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, buka dulu Alkitabnya. Tadi Kakak udah bilang dari 1 Yohanes 1 tenang ya. Satu, buka dulu Alkitabnya dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Ya, yang di teks itu salah ya. Yang benar adalah 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Boleh dipersiapkan sebelum kita mendengar firman Tuhan.
kedua tangan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala berkat dan kasih Tuhan yang mempersatukan kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami telah menaikkan doa dan nyanyian kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Dan mari bimbing kami melalui Roh yang kudus, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu semakin kami mengerti dan dapat kami jadikan menjadi suri dan penuntun di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita membuka kitab kita. Khotbah kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 12. Sudah dapat? Orang satu sudah? Orang satu? Orang dua? Orang tiga? Ya. Kalau sudah dapat, kita akan membaca secara responsoria, yaitu tentang Allah adalah kasih. Saya akan memulai ayat yang ke-7, kalian nanti membaca ayat 8, dan seterusnya kita ganti-gantian nanti. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengasihi dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12 kita sama-sama. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, apa topik kita pada hari ini? Let's go, saling mengasihi. Saling mengasihi. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat ada berapa hukum Taurat? 10. Yang 10 hukum Taurat itu dibagi berapa itu? Dibagi 2, yaitu hukum Taurat keberapa? Hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat, mengasihi Tuhan Allah. Dan hukum Taurat kelima sampai ke-10 yaitu mengasihi sesama manusia. Dan itulah hukum yang utama dan terutama dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Matius 22, di mana orang-orang Yahudi bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
manakah dari antara hukum Taurat itu yang paling utama? Kemudian Yesus menjawab pada Matius 22 ayat 37 sampai 39. Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan terutama. Dan sama halnya dengan hukum yang kedua ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kemudian terlihat bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Allah itu. Dalam 1 Yohanes 14 ayat 20 dikatakan di situ, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena bagaimana tidak mengasihi saudara, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya, kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan Allah, itu harus kita praktekkan dengan cara kita mengasihi sesama manusia. Berarti seorang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan Allah, tetapi dia membenci sesama manusia, berarti dia disebut sebagai pendusta. Oleh karena itu, kalau dikatakan dalam topik minggu kita pada hari ini, let's go. Saling mengasihi. Mari kita saling mengasihi. Artinya kita menunjukkan kasih itu kepada Allah melalui mampu mengasihi sesama manusia. Bagi Allah, bagi kita diajak melalui khotbah kita pada hari ini, dihimbau yang pertama, marilah kita saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah, dan Allah itu adalah kasih. Oleh karena itu, siapa yang percaya kepada Allah, artinya dinyatakan dalam kehidupannya, hidupnya juga penuh dengan kasih. Bagaimana kasih Allah itu kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kasih Allah itu telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dunia ini sebagai contoh di dalam kehidupan kita untuk melakukan kasih. Bagaimana kasih yang diwujud nyatakan di dalam diri Tuhan Yesus kita lihat. Yang pertama, kasih Yesus itu penuh dengan pengampunan. Kasih Yesus itu mau
untuk memaafkan. Berarti hidup kita juga yang percaya kepada Yesus harus mampu saling mengampuni dan saling memaafkan. Kalau di dalam kehidupan kita diajari untuk melakukan kasih, berarti kita juga harus mampu di dalam kehidupan kita saling mengampuni. Apabila ada kesalahan saudara-saudara kita, mari kita saling memaafkan, saling mengampuni di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti kasih Yesus itu, bagaimana pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menyalibkan Dia. Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Tuhan, berkatilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Artinya dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Demikian juga orang Kristen, kalau kita diajak untuk saling mengasihi, berarti kita juga mau saling memaafkan. Yang kedua, kasih Yesus itu yaitu mau berkorban, memberikan nyawanya untuk memberikan kehidupan kepada kita. Rela berkorban untuk saudara-saudara yang kita kasih. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi kasih itu harus rela berkorban. Seperti pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan kehidupan kepada orang-orang yang percaya kepada-Nya. Artinya, apa yang bisa kita korbankan, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, mungkin waktu kita, mungkin tubuh kita, mungkin kesempatan kita, kemampuan kita, talenta yang ada, yang kita miliki, bisa juga kita persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita diajak untuk melakukan kasih, kedua hal ini harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Mau memaafkan dan mau berkorban demi orang lain. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, dikatakan orang yang mengenal Allah pasti hidup di dalam kasih itu. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak mampu saling mengasihi di tengah-tengah kehidupannya. Orang yang tidak melakukan kasih berarti dia tidak mengenal Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, aku percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kita harus hidup saling mengasihi. Oleh karena itu, mari kita melakukan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita, membuat segala apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, saling membenci, tetapi mari kita saling memaafkan di tengah-tengah kehidupan kita, saling mengampuni, seperti Tuhan Yesus telah datang memberikan pengampunan dosa bagi kita. Kita pun harus saling hidup, saling mengasihi dan memaafkan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah membimbing kami dalam kehidupan kami, supaya kami hidup saling mengasihi. Seperti kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, Kamu telah datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi kami. Dan bagi kami yang mengenal Engkau, Tuhan menginginkan dalam kehidupan kami, supaya kami juga hidup saling mengasihi Engkau dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, mampukan kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami, supaya kami hidup saling mengampuni, saling memaafkan di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan juga saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini. Biar Tuhan senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dan pada hari yang akan datang, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mempersatukan kami, supaya kami dapat bersatu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari yang tadi kita persiapkan semuanya. Sambil bernyanyi dari Tuhan Yesus itu nomor 330 memberi. Memberi
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Nya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, karena Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Oke, adik-adik silakan duduk. Kita doa. Sudah selesai ibadah, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita bangkit berdiri tapi belum pulang. Kita bernyanyi dari kitab pujian rukun cinta. Sambil salam-salaman ya. Belum pulang adik-adik, baru kita nyanyikan satu kali, baru nanti kita salam-salam ya. Kita bernyanyi. Cinta selesai di dalam Tuhan, hati selalu indah Tuhan. Tunjukkan, saksikan, penuh kita bergerak.
Tuhan